Yang interpretasi, kenapa Ruth bersikeras ikut bersama Naomi. Yang refleksi aplikasi, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Ruth dan Naomi? Oke. Lanjut. Yuk, siapa yang mau meneruskan? Supaya nggak lama-lama kita. Aku, Kak. Ayo, silakan. Aku, Kak. Iya. Okay. Tapi mungkin tadi yang interpretasi, Kak, karena hampir mirip sama punya Kak Christine, jadi mungkin Nggak apa-apa. Nggak usah diganti. Nggak apa-apa. Mau sama, mau apa, nggak apa-apa. Oh iya. Nah. Soalnya saya ini ada pertanyaan lain gitu, Kak, tapi nggak tahu mau posisikannya di mana gitu. Oke. Jadi pertama yang observasi itu mengapa Naomi menyuruh kedua menantunya tersebut pergi gitu. Terus tadi interpretasi hampir sama punya Kak Christine, cuman aku ada pertanyaan lagi di sini, cuman nggak tahu mau posisikannya kemana gitu. Jadi di sini ketika kita di posisi Naomi, ketika saudara di posisi Naomi, apa yang terbenak di pikiran saudara tentang perbuatan dilakukan Tuhan terhadap hidup saudara gitu? Ketika kita di posisi Naomi, Apa yang terbenak? Ya. Apa yang terbenak di pikiran saudara tentang apa yang terbersit? Ya. Iya, terbersit di pikiran saudara tentang perbuatan Tuhan, tentang perbuatan dilakukan Tuhan terhadap hidup saudara gitu. Tentang apa yang dilakukan Tuhan terhadap hidup saudara, terhadap hidup kita, gitu aja. Tadi kan kita tahu pakainya. Oke. Terus? Ya. Yang ketiga, apa nilai yang diambil? Apa nilai yang dapat aplikasi? Apa nilai yang dapat diambil dari kisah Naomi dan Ruth ini? Gitu. Oke. Apa yang bisa dipelajari? Dari kisah Ruth dan Naomi. Oke. Lanjut. Dari itu, Kak. Sebenarnya mirip dengan Bang Omet, tapi gak usah diganti ya, Kak. Oke. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah diganti yuk. Dari observasi itu, mengapa Elimelek dan keluarganya meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab? Terus dari interpretasi, menurutmu, apakah tindakan Elimelek sudah tepat untuk pergi ke Moab? Mengapa? Terus yang ketiga, aplikasi apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita bertemu dengan kesulitan dalam hidup kita. Oke. Lanjut. Saya, Kak. Yuk. Bentar.
Bentar ya, aku pasang tapi charger bentar. Aku pasang charger bentar. Kamu apa? Antar barisnya itu dikasih satu aja, Dik, supaya Gimana, Kak? antar barisnya itu dikasih Mhm. satu, dikasih kosong aja, jadi nggak usah ada jaraknya. Blank Oh, space maksudnya Kak. Space-nya itu loh. ini. Bukan ya. Enggak, Line enggak. spacing. Line spacing mana sih? Yang- Kamu blok semua. Blok semua. Nah, terus kamu ambil yang Ya, itu samping tengah, desktop. ya. Oh, Kasih aja 0. kasih 0. Iya, ya itu. Lainnya. Nah, kasih 0. Nih. Ini ya. Ya, 0 semua. Oh, dia 0 ya. Udah 0, Kak. Single ya, single. Oke. Oke. Dan itu ada typo yang observasi reader. Mengapa yang- Elimelek meninggalkan Bethlehem? Oh iya. Bethlehem. Oke. Oke, ada lagi? saya Kak, tapi Yo. saya sama kayak Bang Obed. Cuman aplikasinya kebetulan saya nulis nggak pertanyaan gitu loh Kak, langsung kayak penerapan gitu. Nggak apa-apa, yuk coba. Ya, yang pertama, kenapa Naomi dan nggak usah ding, kenapa Elimelek dan keluarganya pergi ke Moab? Yang interpretasinya, apa tujuan mereka untuk pergi ke Moab? Nah, kalau aplikasinya itu agak panjang gitu, Kak. Nggak usah tulis. Oh ya, gini. Terkadang ketika ada badai hidup, kita memilih untuk lari dan mencari jawaban di tempat lain. Padahal belum tentu itu bisa menolong kita. Jadi, yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya memiliki pengharapan kepada Allah di situasi manapun. Gitu. Oke. Lanjut. Saya, Kak. Ayo, siapa? Saya, Kak. Ayo, silakan. Untuk observasinya, apakah yang menjadi alasan Ruth ingin sekali mengikuti Naomi? Terus untuk interpretasi, apa aja penderitaan yang telah dialami oleh Naomi? Untuk aplikasinya, apa yang dapat kamu lakukan jika sedang dalam posisi seperti Naomi atau kehilangan segala yang dia miliki? Ulangan, apa yang dapat kamu lakukan? Jika sedang dalam posisi Naomi atau kehilangan segala yang kamu miliki. Oke. Lanjut. Ini baru 1, 2, 3, 6 ya, baru 6 ya. Yuk, yang 5. Saya, Kak. Mm-mm. Untuk observasi, mengapa Naomi menyebut dirinya marah?
Untuk interpretasi, apa yang menyebabkan Ruth berpaut pada Naomi? Ruth, kenapa? Gimana, Lis? Berpaut pada Naomi. Untuk aplikasi, bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit? Oke, lanjut. Oke, aku ya Kak. Jessica Yan. Yang pertama, mengapa hampir sama, mengapa Ruth tidak mau meninggalkan Naomi? Terus yang kedua itu, bagaimana relasi Naomi dengan Tuhan? Yang ketiga, apa yang bisa dipelajari dari tiap tokoh? Tiap tokoh itu siapa, Dek? Naomi sama Ruth atau? Naomi, Ruth, dan Orpah. Sudah, Kak. Oke, next. Ian ya, Kak. Yuk, Ian langsung ketik aja ya, Kak. silakan. Oke, siapa yang sisanya yang belum? 1, 2, 3, 4, 8, 9, masih 2 orang. Yuk, siapa? Polly sudah belum? Ayo, siapa yang belum? Anggi Doli, Kak. Yuk, silakan. Oke. Observasi, apa yang membuat Ruth tetap bertahan pada Naomi atau berpaut? Itulah. Interpretasi, mengapa apa yang membuat Orpah meninggalkan Naomi? Itulah kira-kira. Mengapa? Aplikasi, apa yang bisa kita pelajari dari tokohnya itu Ruth, Naomi, sama Orpah?
Oke. Sudah? Siapa yang belum? Terakhir, yuk. Mei, Ruth. Sudah ya? Siapa? Siapa yang belum ya? Oh, Mei. Yuk, silakan Mei. Suaramu kecil banget. Iya, Pak. Observasinya, mengapa Naomi menyuruh menantunya untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing? Aplikasi, ya, interpretasi. Mengapa Naomi akhirnya mau mengikuti kemauan Ruth? Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Naomi? Oke. Ya. Kalau bisa nggak siapa yang ngetik, siapa? Ian ya? Siapa yang ngetik ya? Kak Ian. Iya, Kak. Ian bisa minta tolong yang observasi di short, maksudnya dijadikan satu, bisa nggak? Ditaruh di satu layar, bisa? Oh, bisa Kak. Sebentar ya Kak. Yang observasi di short ditaruh di satu layar, terus interpretasi juga gitu. Oh, berarti dipisah-pisah ya Kak, observasi, interpretasi, sama aplikasi. Tapi nggak bisa ya kamu ya berarti ya? Maksudnya Kak, di copy-copy gitu kan? Oh gitu ya, sama ya. Iya. Bisa Kak, bentar ya Kak. Nah, teman-teman yang lain sambil memikirkan gitu ya, waktu kamu bikin 3 pertanyaan itu, sebetulnya poin apa yang kamu mau sampaikan kepada adikmu itu? Poin apa? 1 poin aja. Ya. Karena itu kan cuma 1 pertanyaan. Sebenarnya kan 1 poin gitu ya. Kakak minta kalian bikin 3 itu, tapi sebenarnya 1 poin. Nah, dari pertanyaan yang kamu sudah sampaikan itu, sebenarnya poin apa yang kamu mau sampaikan kepada adik-adikmu? Gitu ya. Yuk, masing-masing memikirkan dulu, tapi nggak usah diomongin dulu, dipikiran dulu. Jadi sementara Ian nge-sort yang observasi, teman-teman yang lain memikirkan itu. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah apa ekspektasimu kepada AKTB yang kamu pimpin? Jadi perubahan apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupnya? Ya, dengan kamu memberikan pertanyaan itu, sebetulnya apa yang kamu inginkan berubah di dalam hidupnya? Ya, terjadi perubahan yang seperti apa? Kamu bisa ambil contoh salah satu dari 4 atau 3 adikmu. Ya, enggak usah semua, salah satu aja, si A gitu ya. Nah, jadi kamu mikirnya si A aja gitu. Nah, untuk si A ini apa yang kamu pengen lihat dia berubah? Yang kalau udah selesai dimunculkan ya. Iya Kak.
Sudah? Sudah selesai kah? Ditulis ya, ditulis di kertasmu gitu. Oke, yuk coba Ian. Yang observasi dulu ya, Kak. Ya, yang observasi dulu nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang kurang mengerti waktu saya membahas apa yang kalian kerjakan, tanya ya, boleh ya, kalian boleh tanya. Kamu nggak usah nulisin namanya deh, lama banget nanti. Ya, yuk kita lihat observasi ya. Ini ada berapa? Ini semua, Ian. Ya, Kak, ini udah observasi yang semua. 6, 7, 8, 9. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat yang punyanya Firdaus ya, itu mengapa Naomi menyuruh kedua menantunya tersebut untuk pergi, gitu ya. Saya kasih contoh ya, mengapa Naomi menyuruh kedua menantunya untuk meninggalkan dia, gitu ya, meninggalkan dia. Coba Daud, kamu memilih ya, sebetulnya pertanyaanmu itu apakah apa tujuan atau apa alasan? Jadi apa alasan Naomi menyuruh kedua menantunya tersebut untuk pergi? Untuk perginya diganti untuk meninggalkannya, untuk pergi atau untuk pulang ke rumahnya gitu, pulang ke rumah orang tuanya gitu, jangan pergi ya, pulang ke rumah orang tuanya. Nah, coba Daud, yang kamu ingin supaya adik-adikmu jawab itu apakah tujuan atau apakah alasan? Lebih ke tujuan, Kak. Berarti apa tujuan? Iya. Apa tujuan Naomi menyuruh kedua menantunya untuk pergi ke rumah orang tuanya gitu ya, atau balik ke rumah orang tuanya gitu, pulang ke rumah orang tuanya. Coba diganti deh. Mengapanya itu diganti apa? Oh, kamu nggak bisa langsung ngetik di situ ya? Mesti keluar ya? Kak, dia suka kalau keklik suka keluar sendiri. Oh gitu. Ya, apa tujuan? Oke, ya. Terus sekarang punya Rigel. Mengapa Elimelek dan keluarganya meninggalkan? Nah, itu Rigel mau menyebutkan apa sebabnya atau apa alasannya? Apa tujuannya atau apa alasannya? Sepertinya lebih ke alasannya sih, Kak. Oke, coba diganti apa alasan Elimelek? Ya, punyanya Loli juga apa? Alasan atau tujuan? Loli? Karena ini Kak, kelaparan berarti alasan. Apa alasan? Oke. Lisha apa? Alasan, Kak. Oke. Lisha, apa alasan? Selanjutnya? Yes? Jessica? Alasan juga, Kak. Oke. Alasan. Apa alasan? Punya Jessica, dia. Iya. Kemudian punya Ian? Alasan juga, Kak. Yo.
Mei apa? Alasan atau tujuan? Alasan, Kak. Alasan. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya. Kalau punya Helen itu tadi kan apakah yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi? Sama ya? Nah, kalau kita memperhatikan ini, kita menemukan beberapa model ya, beberapa model. Misalnya kayak punya Helen itu, apa yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi? Ya, nah itu sama dengan yang mana? Apa alasan Ruth tidak mau meninggalkan Naomi? Betul ya? Antara punya Jessica sama punyanya Helen kan sama sebetulnya. Tapi Ya, Kak. cara menyampaikannya beda gitu. Nah, kalau Helen mau pakai kalimat itu, mungkin kata kahnya itu dihilangi. Ya, apa yang menjadi alasan. Jadi kalau pakai kata kah itu biasanya itu yes no question. Gitu ya. Jadi kita menghilangkan apa yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi. Nah, sekarang coba kalau kamu ditanya apa alasan Ruth tidak mau meninggalkan Naomi dan untuk mengikut Naomi, mana yang lebih mudah di telinga untuk didengarkan? Kalau yang satu kan pasif, yang satu negatif. Ya, yang punyanya Jessica negatif, yang punyanya Helen itu positif gitu. Tahu ya, karena punya Jessica pakai kata tidak gitu. Nah, sebetulnya, yuk coba dijawab dulu. Buat kalian, mana yang lebih nyaman di telinga? Ayo, enggak apa-apa. Masing-masing punya pendapat, enggak apa-apa. Yuk. Kalau menurutku Kak punya Helen. Punya Helen ya. Karena dia positif gitu ya. Nah, sebetulnya punya Helen maupun punya Jessica itu enggak ada salahnya gitu. Sama-sama aja gitu. Tapi sebetulnya itu tergantung pertanyaan berikutnya yang mau dibangun apa gitu. Ya, yuk kita coba lihat punya Helen ya. Punya Helen pertanyaan selanjutnya apa? Itu kan apa yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi. Yuk coba punyanya Helen. Punyanya Helen, apa saja penderitaan yang telah dialami Naomi. Iya. Nah, saya tertarik punyanya Helen, tapi nggak tahu. Helen coba mikir ya. Apakah yang kau pikirkan sama dengan yang kakak pikirkan? Ya. Ini kan pertanyaan yang keduanya itu apa saja penderitaan yang telah dialami Naomi. Nah, itu yang mau dijawab apa, Len? Ini apa langsung menjawab yang pertanyaan yang Kak seru bikin tadi Kak? Pertanyaanmu itu loh, apa saja penderitaan yang telah dialami Naomi? Jadi sebenarnya hubungannya sama atas itu, aku pengen mereka pertama melihat karakter Ruth ini dan mandang gimana sih si Ruth ini itu ke si Naomi. Setelah mereka melihat itu, mereka ngelihat gimana dan apa aja yang udah si Naomi lewati gitu. Nah terus di akhir mereka bisa ngelihat kalau posisi Naomi yang sangat menderita itu Allah tetap berada di harinya Naomi, di hidupnya Naomi dengan mendatangkan Ruth sebagai penghiburnya dia setelah dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Gitu sih Kak aku tadi mikir. Oke. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini itu bagus ya. Bagus dalam artian begini. Apa yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi? Tadi kan alasannya apa? Karena
Apa yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi? Jawabannya apa, Dek? Coba Kalau kamu dari dijawab pertanyaannya. Maksudnya kamu menginginkan di situ jawabannya apa? kalau aku Apa yang menginginkan itu, menjadi alasan Ruth untuk mengikuti Naomi? kalau dari aku alasan itu gini Kak, jadi si Ruth itu memiliki karakter yang memang setia dan bisa menunjukkan ketaatannya kepada orang yang udah dianggapnya sebagai orang tuanya masa kini, yang saat ini sebagai orang tuanya gitu Kak. Dengan Oke, kesetiaan nah, dan ketaatannya oke, gitu. itu ya. Nah, sebetulnya itu bukan observasi, Dek. Kenapa? Karena di dalam Alkitab nggak ada itu. Ya kan? Tapi justru yang apa saja penderitaan yang telah dialami Naomi itu yang observasi. Jadi kamu kembali. Tahu ya? Karena nanti di pertanyaan apa yang menjadi alasan Ruth untuk mengikut Naomi, itu kan yang ada di ayat 16 ya. Kamu akan menarik dari ayat 16 itu kesimpulan sendiri gitu. Atau kita bisa katakan, misalnya ada orang yang nanti bilang, oh karena Ruth itu mengasihi Naomi gitu. Kalau tadi kamu bilang, oh karena Ruth itu melihat hidup Naomi, berteladan kepada Naomi gitu. Ya, jelas ya. Teman-teman yang lain jelas ya maksudnya ya. Minta tolong Helen dibalik dulu, Len. Observasi. Kok Helen, sorry. Ian minta tolong yang observasi dan interpretasinya dibalik. Ya. Itu ya. Nah, terus apa yang dapat kamu lakukan jika sedang dalam posisi Naomi atau kehilangan segala hal yang dimiliki? Jadi ini apa yang dapat kamu lakukan? Itu berarti sudah kepada penerapan. Ya, itu sudah pada penerapan gitu. Ya, akan sangat beda dengan teman-teman yang menanyakan apa yang kamu pelajari gitu. Jadi kalau pelajari itu masih kognisi bentuknya. Ya. Nah, kalau begitu di tempatnya Helen itu bisa memasukkan satu pertanyaan yang lain, prinsip apa yang kamu pelajari gitu. Jadi sebelum sampai ke aplikasinya itu ditambahkan prinsip apa yang kamu bisa pelajari dari Ruth. Kan tokoh Ruth ini yang kamu mau angkat ya. Dan juga Naomi gitu ya. Nah, terserah prinsip apa yang kamu bisa pelajari dari Naomi atau dari Ruth. Bisa juga gitu. Kalau tadi kamu mau memasukkan Naomi itu ditolong oleh Tuhan dengan menghadirkan Ruth atau dengan Ruth yang tidak akan meninggalkan dia, gitu ya. Nah, itu kamu bisa mengambil prinsip mereka berdua gitu. Prinsip apa yang kita pelajari dari hubungan Naomi dengan Ruth gitu. Nah, saya mau kasih tahu Helen, kamu membutuhkan jembatan keledai. Tahu ya, teman-teman, yang saya sebutkan jembatan keledai itu adalah jembatan yang akan menolong orang sampai kepada jawaban yang kamu inginkan. Jadi, yang aplikasi itu, apa yang dapat kamu lakukan jika sedang dalam posisi Naomi atau kehilangan segala hal yang kamu miliki. Tadi kan kamu pengennya, ini loh Tuhan menghadirkan Ruth di dalam hidup Naomi, itu kan? Gitu ya? Ya, Pak. Nah, orang nggak akan bisa sampai ke situ, Dek. Jadi kamu membutuhkan jembatan keledai. Nanti dia jawabannya akan macam-macam dan kamu akan bingung mengarahkan. Maka dari itu kamu bisa bikin jembatan keledai dulu. Yang menolong orang yang kamu tanyai itu
mengarahkan pikiran nih kepada pertanyaanmu itu gitu. Karena kalau pertanyaan aplikasi ini itu dia bisa macam-macam. Jawabannya bisa macam-macam gitu. Dia tidak akan kepikiran bahwa root itu kalau Tuhan menghadirkan root gitu, nggak bisa. Karena untuk ikut Naomi, gitu ya. Oke, Helen. Iya, kayaknya jaringan saya nggak begitu stabil. Makanya kalau saya ngisi itu saya lebih suka mematikan videonya karena seringkali begitu. Sudah, sekarang udah terhubung lagi ya dengan kakak ya. Helen, sudah jelas kah? Ada pertanyaan lain? Enggak, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Kalau lihat contohnya Helen tadi. Ya. Nah, saya masih mau ngomongin di tempat Helen ya. Saya akan menolongnya gini. Perhatikan ya. Apa saja penderitaan yang telah dialami oleh Naomi, gitu ya. Terus tiba-tiba penderitaannya itu kan kehilangan suami, kehilangan dua menantunya, kehilangan dua anaknya, kehilangan satu menantunya, begitu ya, kehilangan seluruh hartanya, gitu ya, miskin, gitu ya, dan dia di negeri orang, jadi dia harus balik, gitu. Nah, terus kemudian apa yang menjadi alasan Ruth untuk ikut kalau kakak akan menggunakan Naomi, Ruth itu mengasihi Naomi, gitu, ya. Nah, lalu nampaklah ini kalau kita membuat pertanyaan itu akan nampaknya begini. Kenapa ngomongi penderitaannya Ruth? Mengapa membicarakan penderitaan Naomi dan mengapa membicarakan kasih gitu? Ya. Nah, dari situ akan muncul kemudian pertanyaan selanjutnya itu yang akan terkoneksi itu adalah walaupun Naomi di dalam menderita, gitu ya, tanda petik gitu ya, menderita, seperti yang dikatakan Helen itu, maka ditanyakan, mengapa Ruth itu bersedia mengikut Naomi. Jadi adik-adik itu diajak untuk memikirkan Naomi itu menderita, kenapa ya Ruth kok mau ikut gitu. Ya. Jadi di dalam pertanyaan interpretasi tadi, berkelanjutannya berarti Helen bisa menuliskan di dalam penderitaan Naomi, gitu ya, di dalam penderitaan Naomi, mengapa Ruth tetap bersedia mengikutinya untuk kembali ke negerinya, gitu. Nah, itu akan menolong adik-adik untuk menjuruskan pikirannya langsung kepada topik penderitaan Naomi itu, gitu. Nah, mungkin itu akan lebih mudah untuk kamu sampai kepada tujuanmu tadi. Ini loh, di dalam kamu menderita masih ada loh orang yang mau menemanimu gitu. Ya. Tapi kalau kamu pisahkan seperti itu, interpretasi dan observasinya tadi terlepas gitu ya. Nah, itu menyebabkan akan ada banyak pertanyaan di jawaban aplikasinya gitu. Gitu ya, Len ya? Oke, Kak. Sudah? Oke, bagus. Bagus ya. Yuk kita kembali ke semua observasi ya. 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 Oke, apa yang menyebabkan punyanya ini ya? Apa yang menyebabkan Elimelek meninggalkan Bethlehem? Siapa yang punya itu sama ya? Ridel juga sama ya? Apa alasan ya?
Apa yang menyebabkan dan apa alasan, sama ya. Terus kemudian punyanya Loli juga sama, ya. Jadi punya Obed, punya Loli, punya siapa lagi? Oke, 3 ya, punya Obed, punya Loli, punya Fidel, itu sama. Oke, nah Obed coba dijawab dulu. Apa yang kamu mau adikmu belajar? Maksudnya poin apa yang kamu mau sampaikan kepada dia? Yuk kita ke punyanya Obed semua, yang ya slide-nya Obed. Yuk. Oke Kak, point of wonder-nya yang mau aku capai itu nanti adik-adik itu belajar percaya pada pemeliharaan Allah dan tidak mengandalkan usaha sendiri. Itu point of wonder-nya Kak. Oke, jadi apa yang menyebabkan Elimelek meninggalkan Bethlehem, bayar kelaparan, gitu ya? Apa tujuan Elimelek meninggalkan Bethlehem? Nah, ini kan sebetulnya ada dua pertanyaan ini kamu bisa satukan, ya. Apa alasan dan tujuan Elimelek meninggalkan Bethlehem, gitu, ya. Nah, terus kemudian itu belum interpretasi sebetulnya, ya, karena semuanya ada di situ, ya kan? Ya, Kak. Terus apakah tujuan itu, tertutup saya. Tercapai. Apakah tujuan itu tercapai? Pasti jawabannya tidak, gitu kan? Hal penting apa yang bisa dipelajari dari bagian ini? Nah, bagian ini tuh bagian yang mana? Tujuan itu tidak tercapai gitu Kak. Usaha yang dilakukan Elimelek ternyata tidak membuahkan hasil. Oke, kalau gitu apa hal penting apa yang kita bisa pelajari gitu ya? Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Elimelek gitu langsung, ya. Jadi tidak usah ke bagian ini, tapi Elimelek gitu, ya. Terus kemudian apa yang akan Anda lakukan dalam hidup Anda ketika Anda mengalami kesulitan? Jadi itu bisa diganti. Ketika Anda mengalami kesulitan, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Lebih enak kan didengarnya. Ketika hidup Anda ada dalam kesulitan, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Ya. Nah, kalau gini kan belum ketemu, kalau kita ngomong sama adik-adik ya, itu kita belum bisa menggali adik-adik itu sedang punya persoalan apa gitu. Ya kan? Nah, jadi supaya kita bisa tahu apa yang dia alami gitu ya. Jadi kan kemarin kan kita mengatakan bahwa kalau di mendapatkan prinsip itu kita membawa prinsip itu ke dalam hidup kita gitu kan. Ya. Nah, jadi kita perlu menanyakan gitu ya, kesulitan apa yang sedang kamu alami saat ini gitu. Apa kesulitan yang kamu sedang alami saat ini yang serupa dengan kesulitan Elimelek. Jadi itu kesulitannya antara mati dan hidup gitu. Ya. Nah, nanti di situ bisa kamu gali gitu. Benar nggak itu kesulitan atau dia itu terlalu lebay gitu. Oh, itu bukan kesulitan sebetulnya. Kita akan tanya lagi, kenapa kok kau menganggap itu sulit gitu? Oke, kalau itu betul sulit, kamu sekarang mau ngapain gitu? Ya, jadi akhirnya di dalam PA
Elimelek tadi, tokoh Elimelek ini, melihat tokoh Elimelek ini, kita bisa tahu ternyata adik kita tuh punya kesulitan gitu. Nah, kalau orang ditanya tentang hidupnya, kayak kemarin kakak bicara ya, based on the Bible, menyamakan dirinya, memasukkan dirinya ke dalam Alkitab, itu akan menolong orang berpikir dan dia akan menjawab gitu. Dia tidak akan ragu menjawab. Ya. Jadi enaknya kita mimpin PA itu seperti itu sebetulnya. Jadi kita lebih sulit mengorek hidup orang itu tanpa dengan Alkitab. Ya, kita akan lebih gampang untuk mengorek hidup orang itu disamakan dengan Alkitab. Kalau Elimelek ngalami gitu, pernah nggak ya kita ngalami seperti itu gitu. Nah, terus kalau misalnya adik-adik ragu jawab, kamu yang jawab dulu gitu. Aku pernah loh ngalaminya kayak begini, halnya contohnya ini gitu. Nah, dengan begitu adik-adik akan merasa aman untuk cerita borok-boroknya dia gitu. Iya. Oke, jelas ya? Jelas, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke punyanya Ridel tadi. Coba punya Ridel, karena yang sama tadi. Loli sama Ridel ya. Yuk, punya Ridel, mengapa Elimelek gitu ya tadi ya, apa tujuan ya. Terus kemudian, menurutmu apakah tindakan Elimelek sudah tepat untuk pergi ke Moab? Sama ya, mengapa? Mengapa kok tepat gitu kan? Mengapa tidak tepat? Ya, nah ini interpretasi. Mengapa tepat dan mengapa tidak tepat itu interpretasi. Jadi orang punya alasan sendiri gitu. Ya, punya alasan sendiri gitu. Dan nanti di dalam alasan itu, Ridel bisa menemukan persoalan-persoalan kenapa dia tepat dan kenapa tidak. Jadi mulai melihat sudut pandang adik-adik di dalam melihat sebuah persoalan, gitu ya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan saat menemui kesulitan dalam hidup ini. Jadi kalau sulit begitu, berarti harusnya kita seperti apa gitu. Ya. Nah, ini jawabannya beda-beda, masing-masing beda gitu. Ya. Nah, punya Ridel ini lebih simpel daripada yang punyanya Obed. Ini lebih umum, sifatnya lebih umum. Ya. Nah, kalau lebih umum begini, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang sangat spesifik, Bet. Gitu. Nah, supaya spesifik, itu kamu bisa nambahin tadi yang pertanyaan tadi. Ya. Kalau hidup kita saat ini sedang seperti Elimelek kah gitu. Ya. Karena dari yang menurutmu apakah tindakan Elimelek itu sudah tepat untuk pergi ke Moab gitu ya. Itu juga bisa. Apakah kita pernah melakukan hal-hal seperti Elimelek? Sharingkanlah gitu. Ya, pernah lo aku mengambil keputusan yang salah gitu. Ya, bisa. Jadi sebenarnya kita melihat ini kalau salah di PA itu menyenangkannya gitu ya. Tergantung pertanyaan kita mau giring kemana gitu. Ya, bisa gitu. Jadi Ridel bisa menambahkan, pernahkah kita mengalami kehidupan seperti Elimelek atau mengambil keputusan yang salah? Karena kan tadi kan ditanya ya benar sudah tepat apa enggak gitu. Oh salah gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya itu kamu bisa bertanya, ya pernahkah Anda mengalami hal yang demikian atau pernahkah Anda mengambil keputusan yang salah gitu ya? Apa? Sharingkanlah gitu. Nah dia bisa sharing. Jadi kita mulai tahu latar belakangnya anak itu seperti apa. Lalu kita bisa melihat, kita perlu menolong dia secara khusus untuk mengambil keputusan-keputusan secara tepat. Ya. Terus kita bisa bantu dia untuk membaca satu buku yang kaitannya dengan mengambil keputusan yang tepat gitu. Ya, jadi itu sebuah catatan kaki buat kita bahwa kita punya adik yang cukup berbahaya di dalam mengambil keputusan gitu. Tapi kita bisa mencatat juga bahwa adik kita ini jujur gitu karena dia mau cerita, dia nggak malu gitu. Itu ya. Oke, jelas Ridel? Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Ya, kita bisa mengembangkan pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang ke punyanya Loli, coba.
Sebentar. Ridel, apakah kamu menginginkan adikmu menjawabnya seperti itu, seperti pikiran kakak tadi? Sampai dia ngaku dia salahnya apa gitu. Tadi sih awalnya aku lebih ke yang masalah-masalah umum dulu sih, Kak. Belum terlalu mikirin ke masalah khusus. Karena mungkin baru jalan juga, Kak. Oke, ya gitu ya. Oke. Tapi itu sebetulnya nggak apa-apa sih, karena dia kan cerita sendiri gitu. Kamu cuma ngasih pertanyaan. Gitu ya. Iya, tujuannya kurang lebih gitu, Kak. Oke, sekarang Loli. Loli pengen adiknya di situ tadi ada, bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya memiliki pengharapan kepada Allah. Iya kan? Nah, itu kan baru kesimpulanmu. Ya di situasi apapun gitu. Ya itu kan kesimpulan ya. Jadi kamu mengambil kesimpulan bahwa harusnya Elimelek itu berpengharapan dong sama Allah gitu. Ya. Nah, cuman kalau kita lihat mengapa Elimelek dan keluarganya pergi ke Mesir itu kan alasan tadi ya. Lalu apa tujuan mereka untuk pergi ke Moab? Ke Moab bukan Mesir ya. Nah, adik-adik tidak akan bisa langsung memikirkan bahwa dia tidak punya pengharapan gitu. Sulit untuk bisa sampai ke situ. Kamu harus punya jembatan keluarga juga gitu untuk sampai kepada bahwa itu pengharapan. Ya. Kalau kamu yang menyimpulkan bahwa itu pengharapan, gitu ya, mungkin adik-adiknya menyimpulkan tidak begitu gitu. Ya. Nah ini yang kakak bilang usaha untuk menghindarkan gitu. Kita berusaha untuk menghindarkan mengambil kesimpulan bagi adik-adik gitu. Biarkan adik-adik mengambil kesimpulan sendiri gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, jikalau adik-adik mengambil kesimpulan yang salah gitu ya, maka kita bisa mengajukan pertanyaan lagi supaya dia sampai kepada kesimpulan kita gitu. Ya, gitu ya. Terus pertanyaan yang bisa menolong mungkin ya, yang di aplikasi itu, kalau memang kamu mau bicara soal pengharapan, itu bisa bertanya gitu. Apakah hal ini berarti gitu ya? Apakah tindakan Elimelek pergi ke Moab sebagai bukti dia tidak memiliki pengharapan kepada Allah gitu ya? Itu pertanyaan, kamu buat pertanyaan gitu. Iya. Terus adik-adik jawab, enggak kok Kak, ada pengharapan. Justru dia punya pengharapannya di Moab gitu. Ya. Nah, kamu akan bingung jawabnya nanti kalau dia jawabnya begitu. Nah, kalau misalnya benar dia menjawabnya begitu kan di Moab itu sebagai satu pengharapan dia, makanya dia pergi gitu kan. Ada yang bisa tiba-tiba memikirkannya seperti itu gitu. Ya, justru dia pergi ke Moab itu dia memberanikan diri, ada harapan gitu. Nah, kalau kita sudah punya jam terbang yang cukup lama, kita bisa tahu langsung, oh anak ini itu anak yang tidak takut dengan tantangan. Kita bisa punya catatan itu gitu. Ya. Jadi orangnya ini berani mengeksplor gitu, berani untuk terbuka kepada hal-hal baru, nggak takut gitu orangnya gitu ya. Nah tadi pertanyaan tadi kalau dijawab, oh ya dia punya pengharapan, oh dia nggak punya pengharapan. Terus nanti supaya dia bisa sharing tentang hidupnya, maka pertanyaan ditambah gitu. Pernahkah Anda mengalami hal yang demikian? Sharingkanlah gitu. Ya. Oke, Loli, sudah? Halo, Lon. Oke. Loli rusak. Ya, oke. Ya, sudah ya. Tapi Loli bisa dengar kan tadi? Oke, silakan tanya. Nggak apa-apa. Tadi bukannya Loli bisa bicara ya? Yuk, silakan tanya, Lon. Apa pertanyaannya, Loli?
Oke, jadi kalau misal tadi adik saya bilang pengharapannya di Moab, terus lalu kira-kira jawabannya apa? Iya, kamu harus menolong dia untuk melihat namanya. Elimelek itu kan Allah adalah perlindunganku, gitu ya, ya kan? Yahweh adalah Allahku, Yahweh adalah Allahku. Bethlehem itu adalah kota roti, gitu ya. Nah, terus kemudian kamu harus menjelaskan juga Moab itu siapa, gitu. Boleh nggak orang Israel pergi ke Moab, gitu. Moab itu sebenarnya saudara, tapi saudara jauh banget, nenek moyangnya yang saudara, gitu. Ya, tapi sebenarnya tidak disarankan, gitu. Ya, nah, jadi kamu mesti belajar sejarah dulu, gitu. Nah, ini adik-adik perlu mewaspadai ya di dalam kita memimpin KTB, dalam kita PA kemarin itu kan kita ada bicara soal hal-hal yang bahasa yang asing gitu ya, hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, Moab itu diketahui gitu. Siapa sih Moab gitu? Siapa orang Moab? Boleh nggak sih orang Israel itu menikah sama orang Moab gitu ya? Terus kemudian Moab itu letaknya di mana gitu? Moab itu di selatannya Israel. Ya. Nah, Moab itu kan satu keluarga sebetulnya sama Israel, nenek moyangnya sama, ya kan? Nah, jadi itu akan menolong. Tapi kan itu jauh banget kan ya muternya ya, nah, kan? Muternya jauh gitu. Jadi Loli nanti akan bingung gimana membawa adik-adik sampai kepada itu tuh berarti dia tidak punya pengharapan, gitu kan? Maunya kan gitu kan? Maka berharaplah kepada Tuhan, ya udah kamu stay cool aja, tetap di Bethlehem gitu kan. Maunya kan tadinya mau ngomong gitu ya. Nah, tapi nggak mudah untuk kita membawa ke sana kalau dia udah jawabnya loh di Moab tuh ada pengharapan gitu. Ya, jadi itu contoh yang baik gitu ya untuk kita tahu, jangan sampai kita dengan pertanyaan yang kita sampaikan tuh malah kita terjebak gitu ya, muter gitu, kita muter-muter gitu ya. Nah, tetapi baiknya adalah kita mesti mempersiapkan diri dengan baik gitu, dengan lengkap. Maka PA tadi akan sangat menolong. Kita lihat peta, lihat siapa Moab, ya bangsa Moab itu siapa gitu. Kalau tidak boleh nanti di dalam diskusi itu orang bisa tanya gini, loh, tapi kan Ruth itu menjadi nenek moyangnya Yesus gitu, nenek moyangnya Daud gitu, kok boleh gitu? Ya itu sama dengan Rahab gitu. Nah itu kita harus berpikir ke sana juga gitu. Dia ditulis dia dua orang ini, Rahab dan Ruth ini orang Moab yang dua-duanya ditulis sebagai orang yang berkaitan banget dengan Isa gitu ya, dengan Yesus gitu. Ya, padahal dia orang Moab gitu. Baik gitu ya. Jadi kita jadi dengan menjadi PKTB itu sebetulnya kita dipaksa untuk belajar gitu. Ya, kita menjadi orang yang lebih pintar akhirnya gitu. Oke gitu ya Lol ya. Oke, kita lanjut ke slide pertama, Dik. Oke, slide pertama kita lihat punyanya Christine ya. Christine minta tolong waktu kamu buat ini, kamu pengen adikmu kenapa? Ya Kak, aku pengennya nih adik-adikku jadi seperti Naomi. Jadi waktu dia tuh ada di titik terendahnya, istilahnya gitu Kak, banyak mengalami kedukaan, dia tetap memberikan kasih pada orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk menantunya yang nggak ada hubungan darah sama dia gitu Kak. Karena di saat kita itu sedang berduka, rata-rata manusia tuh cenderung ingin menerima banyak kasih tapi nggak memberi kasih ke orang lain gitu Kak. Oke. Bagus. Cuman kamu perlu jembatan keledai ini, Dek. Ya. Tahu ya maksudnya jembatan keledai itu jembatan yang menolong kita untuk sampai kepada situ gitu ya.
Siapa sajakah tokoh di dalam perikop tersebut dan apa hubungan mereka. Jadi kan ini yang kamu mau lihat antara Orpa, Ruth, sama Naomi gitu ya. Ya. Nah, Ya, kalau kamu mau cepat, oke, kalau kamu mau cepat, misalnya pasti akan ketemu kan tokohnya itu ya. Kamu langsung aja bisa gitu. Di dalam perikop ini ada 3 tokoh yang menarik, yaitu Ruth, Orpa, dan Naomi gitu. Ya, terus kamu nanya apa hubungan di antara mereka gitu. Ya, nah terserah kamu mau di antara mereka itu setelah Mahlon dan Kilionnya mati atau ya mereka menantu walaupun Mahlon dan Kilion itu sudah mati gitu. Ya, terserah kamu mana yang mau kamu pilih. Ya kamu ngasih pertanyaannya begitu. Nah, mengapa Ruth berkeras untuk ikut Naomi? Jawabannya apa? Karena ini Naomi menunjukkan banyak kasih pada Ruth. Terus Ruth itu jadi kenal sama Allahnya Naomi yang penuh kasih. Jadinya dia percaya juga sama Allahnya Naomi. Ya. Kalau dari yang kamu bicarakan ini, yang tadi pertama kamu bicarakan bahwa Naomi itu walaupun menderita dia masih mau memperhatikan Ruth gitu ya. Nah, itu kamu bisa pindahkan interpretasinya itu kamu balik gitu. Bukan Ruth-nya yang bersikeras mengikut Naomi gitu ya, tapi kamu bisa bertanya gini, apa alasan Naomi mengizinkan Ruth mengikutnya kembali ke Bethlehem walaupun dia sudah nggak punya apa-apa gitu. Nah, itu nanti akan menolongmu mencapai kepada yang kamu mau tadi gitu. Karena kalau ini kan Ruth yang kamu angkat, ya kan? Tapi kalau yang kakak sampaikan tadi, itu Naomi-nya. Mengapa Naomi mengizinkan Ruth untuk mengikutnya, walaupun dia sudah apa gitu. Dia sudah jatuh miskin, dia sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa melahirkan anak, misalnya kayak begitu. Sudah nggak punya barang juga, karena dia bilang dia pulang dengan tangan kosong, gitu kan. Oke, gitu ya. Oke, Kak. Terus apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Ruth dan Naomi? Nah, kalau begini kamu akan 2 orang, Dek. Kamu akan Ruth akan Naomi. Jadi ada adik-adik yang nanti akan berpikir ke Ruth, ada adik-adik yang berpikir ke Naomi. Jadi kalau kamu mau memang membawa orang kepada Naomi, gitu ya, pertanyaannya selalu ke Naomi aja gitu. Jangan ke Ruth-nya. Gitu. Ya. Ya, Kak. Oke. Ya. Nah, saya mau menolong sekaligus gini. Kalau kamu PA seperti ini, yang punyanya Christine itu ya, satu hal kecil sekali gitu ya, hal kecil itu kan cuma beberapa ayat yang disorot gitu, mulai 16 ke bawah gitu, yang di atasnya sebelum 16 itu bisa jadi background gitu ya, itu kamu sebenarnya bisa bikin satu renungan pendek gitu ya, renungan pendek yang menceritakan tentang Naomi. Kamu melihat apa sikapnya Naomi itu ternyata di tengah-tengah kesulitan tetap mau direpotin ya sama Ruth ya. Ya, so kita bayangin ya, kita udah nggak punya apa-apa, terus nih ada menantu orang asing yang nggak tahu budayanya, kan budaya orang Yahudi itu kan kuat banget gitu kan, yang nggak tahu budayanya, yang nanti mesti ngasih makan gitu ya, dan ternyata malah kebalikannya, toh Ruth-nya justru yang menolong Naomi kan, bukan Naomi yang menolong Ruth kan. Ya, nah kalau mau fair berarti kamu harus sampai kepada Ruth yang akhirnya menolong Naomi, begitu. Jadi Iya, bukan gitu ya. Oke, bagus. Mungkin, tapi perlu hati-hati karena ini konteksnya kalau kamu selangkah lagi konteksnya lepas daripada konteks keseluruhannya. Ya, nah itu yang kita mesti hati-hati.
Nah, kalau misalnya membuat yang pertanyaan seperti yang Christine itu, baik untuk semua tokohnya, yaitu Ruth dipelajari, Naomi dipelajari, Elimelek dipelajari, Orpa dipelajari gitu, supaya konteksnya kemudian nanti di pertemuan yang keempat gitu ya, itu kamu merangkum gitu. Jadi pasal 1 itu ada 4 tokoh tuh kayak gini loh yang menonjol gitu. Ya, jadi nggak berat sebelah. Takutnya yang tokoh Naomi ini kamu membawanya terlalu menonjol sehingga konteksnya itu lepas gitu. Karena konteksnya itu kenapa sih kitab ini tidak membicarakan Naomi? Kenapa judulnya Ruth gitu? Karena memang di dalam kitab ini Ruth itu yang menjadi tokoh utamanya, bukan Naomi-nya gitu. Nah, padahal Christine mengangkat Naomi gitu. Nah, kalau tidak hati-hati itu yang bisa dikatakan lepas dari konteksnya. Ya, tapi kalau belajar Naomi boleh gitu, ya. Tapi tetap harus di dalam konteksnya. Begitu ya. Oke, next. Kita udah jam berapa ya? Kurang setengah jam. Mari kita lihat yang lain. Berikutnya, punya Daud tadi sudah ya? Daud tadi observasi, coba deh, observasi. Ketika kita di posisi Naomi, apa yang terbesit di pikiran kita tentang apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita? Yuk kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan kalimatnya karena kalimatnya terlalu apa ya namanya ya. Kita bisa simplify lah ya kalimatnya ya. Ketika kita di posisi Naomi, apa yang kita pikirkan tentang atau ketika kita ada di posisi Naomi, apa pandangan kita terhadap Allah gitu, yang berdaulat di dalam hidup kita? Apa pandangan, apa pendapat kita tentang Allah yang mengizinkan hal itu terjadi? Mungkin itu lebih simpel, ya. Maksudnya di telinga setiap orang itu lebih gampang gitu, ya. Karena orang punya konsep bahwa di dalam kehidupan ini Allah turut bekerja gitu, ya. Nah, Daud antara observasi dan interpretasi itu kamu ngelingkannya itu kan mengapa Naomi menyuruh kedua menantunya tersebut untuk pergi gitu ya? Apa alasan? Ya, apa alasan Naomi menyuruh kedua menantunya untuk pergi atau kedua menantunya meninggalkannya atau pulang ke rumahnya gitu ya? Apa kaitannya, Daud? Observasi dan interpretasi itu apa kaitannya? Ayo, Daud, kaitannya apa? Daud masih ada kau? Daud. Halo, Dek. Dengarkah kakak bicara? Daud? Daud masih ada kah? Oke, diam aja ya, kita pas ya. Oke. Ridel sudah tadi, yuk kita next ke yang lain. Oke, punya Loli sudah, punya Lisha ya. Mengapa Naomi menyebut diri Mara? Ini bagian terakhir ya. Lisha, coba kamu mau ngangkat apa sih ya? Kalau aku tadi mikirnya yang mau disampaikan tuh kalau Naomi kan udah nggak punya apa-apa gitu, terus
Habis itu Ruth tetap memilih buat ikut Naomi, tapi keputusan yang diambil Ruth tuh akhirnya tuh tepat gitu loh, Kak. Jadi belajar buat nggak salah buat ngambil keputusan gitu, Kak. Oke, bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit? Oke. Ini mirip sama punya Helen ya, cuman kamu menatanya beda, ya kan? Mirip kan? Oke. Ya, observasinya walaupun pakai kata mengapa gitu ya, cuman karena itu ada di Alkitab gitu kan. Jadi dia marah, kenapa? Karena dia menerima yang pahit gitu kan. Allah melakukan yang pahit dalam hidupnya gitu. Apa yang menyebabkan Ruth terpaut pada Naomi? Ayat 16-17 ya. Gitu kan? Jawabanmu apa? Kasih ya? Iya, karena Ruth merasa kasihan sama mertuanya yang sebatang kara, Kak. Oh gitu, lebih kasihan ya? Kasihannya positif apa negatif nih? Emang Orpah enggak kasihan? Tapi kan yang membuat Ruth akhirnya mau ikut sama Naomi gitu, Kak. Nah, kalau kamu bilang itu kasihan, enggak pas 16-17 ya, karena yang membuat Ruth ikut Naomi itu keyakinannya tentang Yahweh gitu, bukan tentang Naomi-nya, karena dia katakan bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, di mana kamu mati di situ aku juga. Bagi orang Israel tuh mati di tanah kelahiran itu sesuatu banget gitu, harus gitu mereka memiliki tanah pusaka gitu. Dia tidak boleh dikuburin tempat lain gitu. Dia maunya ada di negaranya gitu karena itu pusaka dia gitu. Ya, jadi tanah itu sesuatu banget gitu. Nah, jawabannya harusnya karena Ruth menganggap Allahnya Naomi itu Allahnya dia gitu, harusnya jawabnya. Jadi dia udah bertobat gitu ceritanya. Sudah converted gitu ya, sudah pindah agama gitu. Ya, itu. Terus jawaban yang berikutnya, bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit? Berarti kan kamu menganggapnya Naomi itu sulit hidupnya, terus kok Ruth mau ikut sama Naomi, gitu kan? Ya. Nah, jawaban yang diaplikasi itu bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit? Itu jawabanmu apa? Kamu mengharapkan adik-adik jawabnya apa? Ruth tuh tetap memilih Naomi padahal dia tahu kan Naomi nggak bisa memberi apa-apa gitu, Kak. Nah ya apa? Dia apa itu? Tetap berpegang sama apa sih yang dia percaya gitu, Kak. Jadi kan dia tetap berpegang kepada Allah yang dia yakini itu kan, bahwa Allah yang dia yakini itu adalah Allah yang tidak akan tinggal diam gitu ya. Ya gampangnya gitu. Nah, jadi keyakinannya kepada Allah itu begitu kuat gitu. Walaupun belum kelihatan gitu kan, belum kelihatan pengharapannya gitu. Nah, cuman untuk sampai ke situ susah deh. Untuk menolong adik-adik sampai ke situ itu nggak gampang. Ya. Jadi kamu harus kasih pertanyaan yang ada clue-cluenya dikit gitu loh. Ya. Misalnya kamu bertanya dulu gitu, apa akibat dari keputusan Ruth mengikut Naomi gitu. Kayak begitu. Nah, itu kan nggak ada di pasal 1, ya kan? Terus kalau nggak ada di pasal 1, terus kamu tulis belakangnya dikasih kurung, lihat pasal 2, misalnya kayak gitu, lihat pasal 2, ayat sekian sampai sekian gitu. Jadi kamu akan belajar pasal 1 dan pasal 2 berarti. Gitu. Nah, terus baru penolong dia untuk melihat di dalam situasi yang sangat sulit itu, ternyata keputusan Ruth itu betul ya,
karena keyakinannya kepada Allah. Jadi kan yang kamu mau angkat ke permukaan itu kan keputusan yang benar itu diambil berdasarkan keyakinannya akan Allah, gitu kan? Berdasarkan kepada apa? Janjinya yang diberikan oleh Allah, gitu. Berdasarkan janji yang diberikan oleh Allah. Idenya bagus, Liz, ya. Cuman bangunlah jembatan kodai tadi. Enggak apa-apa, kamu ngambil di ayat yang pasal 2 enggak apa-apa, gitu. Ya, ditambah satu pertanyaan dulu, baru ke pertanyaan aplikasinya. Nah, pertanyaannya aplikasi, bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi sulit, itu bisa ditanyakan begitu, itu bagus, ya bisa ditanyakan, tapi jangan langsung begitu. Kalau langsung adik-adik gelagapan jawabnya. Ya. Belajar dari Ruth, gitu kan, yang di dalam keputusannya memilih untuk mengikut Naomi, walaupun Naomi sudah tidak memiliki apa-apa, gitu ya. Menurutmu, mudahkah mengambil kesulitan yang demikian, gitu? Ya, oh ya enggak, ternyata sulit, gitu kan? Sulit keputusannya. Nah, mengapa Ruth bisa mengambil keputusan yang demikian, gitu? Ya kan? Nah, baru dia lihat, oh ya karena Allah, gitu ya. Terus baru gitu, pernahkah kamu mengalami kesulitan mengambil keputusan, gitu? Ya, mengapa, gitu. Lalu kamu bisa tanya, biasanya kecenderungan kamu mengambil keputusan berdasarkan apa, begitu. Ya, berdasarkan apa. Jadi akhirnya kita menggali dia, gitu. Ya, kalau langsung bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit. Oh ya, kita harus percaya sama Allah, gitu ya. Itu titik, kita nggak bisa menggali lagi, gitu. Ya, jadi ayo kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan kita bisa menggali lebih banyak informasi dari adik-adik, tapi itu nggak lari dari Alkitab, gitu. Ya, sekali lagi Alkitab itu kita pakai sebagai cermin untuk melihat, ya. Oke, Lisya, sudah selesai? Jelas, Kak. Kasih, Kak. Oke. Sekarang Jessica, mengapa Ruth tidak mau meninggalkan Naomi? Tadi ya, jawabannya sudah ya. Terus bagaimana relasi Naomi dengan Tuhan? Gimana nih, Yes? Iya, Kak. Tujuannya kan yang awal itu kenapa sih kayak Ruth itu pengen terus gitu sama Naomi, apa teladan yang Naomi buat gitu, sehingga Ruth kayak nyaman sama Naomi, nggak mau meninggalkan. Nah, kalau dihubungkan dengan relasinya dengan Tuhan itu seperti apa gitu, biar nanti adik-adik tuh pengennya bisa meneladani tokoh Naomi ini tentang relasinya dengan Tuhan, sehingga bisa jadi berkat bagi orang lain, bisa nyelamatin orang juga gitu, Kak. Oke. Berarti kamu melihat bahwa di dalam hidup Naomi itu Naomi punya relasi sama Allah, gitu ya? Iya, Kak. Berarti dia juga menyadari bahwa dia berdosa sehingga Allah menghukum dia, gitu ya? Iya kan? Kalau itu, kalau jawabannya sebenarnya aku juga kurang yakin sih kayak jawabannya apa, relasinya dengan Tuhan itu seperti apa. Enggak, tapi itu kan konsekuensinya waktu dia menyebut dirinya marah, kayak yang ditanya sama itu berarti kan Tuhan mengacungkan tangan kepada dia kan, marah kan Tuhannya sama dia, gitu kan? Iya. Kan, nah, itu sesuatu yang bisa digali juga, Dek. Bagus itu sebetulnya. Ya, kalau kamu mau gali tokoh Naomi, kayak begitu, gitu. Oke, terus apa yang bisa dipelajari dari Naomi? Nah, ini pertanyaan apa yang bisa dipelajari itu pertanyaan yang sangat nggak menukik gitu maksudnya. Jadi dia cuman pada tataran kognisi. Tadi kan beberapa gitu ya. Apa yang dipelajari apa? Jangan gitu. Jadi kamu bisa membuat jawaban-jawaban yang dia observasi sama interpretasi bikin satu kalimat gitu ya. Terus kemudian kalau kamu pengen orang belajar di Naomi bahwa dekat dengan Tuhan itu walaupun di tengah-tengah kesulitan dia tetap balik mencari Tuhan gitu ya. Misalnya itu yang mau kamu angkat, ya terus kamu tanyakan gitu, apa yang
tindakan Naomi yang demikian itu mencerminkan relasi yang seperti apa gitu. Ya. Jadi tindakannya kamu sebutkan dulu gitu. Jadi jangan kamu biarin gitu. Ya. Nah terus kemudian kamu perlu menambahkan gitu ya. Menurutmu tuh indah enggak sih gitu loh. Ya. Kalau misalnya perlu mengakhiri dengan kisah di belakang. Kisah yang di pasal 4 itu ya, atau di pasal terakhir itu ya, yang apa Naomi punya anak itu kan, terus semua orang mengatakan kamu wanita yang diberkati gitu ya. Nah itu membandingkan sama itu gitu. Nah nanti akan kelihatan relasinya sama Tuhan itu akan kelihatan gitu. Oke, yes, jelas? Iya Kak, paham Kak. Oke, yuk next. Oke, Ian, mengapa Naomi mengganti namanya Mara? Jadi ya sama ya. Terus apa yang membuat Ruth tetap bersama dengan Naomi? Sama apa yang diteladanikan Ruth? Nah, kalau apa yang membuat Ruth tetap bersama dengan Naomi itu kan bisa sedikit interpretasi, tapi observasinya banyak gitu ya. Observasinya banyak. Mungkin Ian nambahinnya apa alasan gitu ya? Apa alasan Ruth tetap mengikut Naomi gitu ya? Berkeras untuk mengikuti Naomi gitu ya? Mungkin gitu lebih jelas gitu. Apa alasan Ruth berkeras hati mengikuti Naomi gitu ya? Terus kemudian apa yang diteladani Ruth dari Naomi, kan sebetulnya termasuk di dalamnya apa alasan Ruth berkeras hati itu kan termasuk teladannya ya. Kamu mau ngomong gitu ya? Iya Kak. Nah, mungkin tidak dengan bertanya apa yang diteladankan gitu. Menurutmu gitu ya, menurut Anda hal-hal praktis apa yang dilihat oleh Ruth dalam hidup Naomi gitu? Menurut Anda, jadi menurut Anda itu nggak ada salahnya. Mau aku bilang, oh, cara dia menghidangkan makanan buat keluarga, gitu boleh-boleh aja. Itu kan imajinasi kita ya. Kekayaan kita ber-PA, kalau lagi disuruh berimajinasi bagus gitu. Ya. Nah ini yang perlu apa namanya dikembangkan di dalam kehidupan seorang mahasiswa. Kenapa? Karena konsep kita kenapa kita belajar Alkitab itu adalah begini. Allah itu bekerja di dalam hidup umat Israel di masa zaman lalu. Ya, Alkitab itu isinya kayak begitu semua. Baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi Allah yang turun dalam kehidupan manusia, Allah yang campur tangan di dalam kehidupan manusia, Allah yang berintervensi dalam kehidupan manusia, gitu ya. Kenapa? Karena manusia Israel itu adalah umat Allah gitu. Nah, kalau kita adalah mengaku diri sebagai umat Allah, maka kita rindu untuk melihat intervensi Allah dalam hidup kita. Jadi sebetulnya kalau mau diomong-omong gitu ya, Allah itu sedang membuat cerita loh di dalam hidupku gitu. Nah itu kan indah ya. Mau nggak kamu mengizinkan Allah membuat cerita di dalam hidupmu? Maka punyailah relasi yang baik. Tadi siapa ya yang ngomong soal relasi ya? Ini saya tiba-tiba ingat akan hal itu. Ya, jadi kamu bisa nambahin kayak gitu. Jadi orang tuh akan terkesima, iya ya, Allah yang begitu besar dan begitu dahsyat itu mau ya bekerja dalam hidupku yang kayak gini gitu. Aku nggak mau hidupnya sembarangan, aku mau Allah bekerja terus dalam hidupku supaya hidupku begitu baik-baik gitu. Ya. Nah itu membuat orang di dalam mengiring Tuhan tuh bubbling banget gitu, semangat banget gitu. Jadi bukan karena kita ngomong semangat gitu ya, enggak, tapi dia melihat tokoh-tokoh itu dan pengen dia hidup seperti tokoh-tokoh itu gitu. Ya. Nah, itu akan akhirnya mendorong adik-adik PA kita itu enggak jemu membaca Alkitab gitu. Akan membuat adik-adik kita itu enggak bosan baca Alkitab.
akan membuat adik-adik kita itu begitu pengen banget menyelidiki Alkitab. Ternyata indah ya isinya. Itu yang dikatakan oleh Daud mutiara itu ya. Manis seperti madu gitu ya. Nah kayak gitu ya. Nah 2 jam ini kita belajar lah ya. Padahal cuma ngomongin tokohnya Ruth, Naomi gitu ya. Tapi cara kalian membuat pertanyaan itu bisa menyingkapkan Alkitab itu begitu luas gitu. Ya. Nah, jadi kenapa kakak bilang kalian butuh persiapan, butuh mikir gitu ya, butuh mengendapkan itu karena begitu gitu. Ya, kekayaannya sangat luar biasa. Oke, Ian jelas ya? Jadi jangan pakai apa yang bisa kita pelajari ya. Kita mau tinggalkan itu ya. Kalimat apa yang bisa kita pelajari itu terlalu luas dan lebar, terlalu apa ya? Terlalu formal tapi nggak kena gitu. Ya, oke. Sama Kak. ya. Itu punyanya Doli juga. Apa yang kita pelajari tentang tokoh Ruth itu diganti nanti ya. Oke, sekarang Doli kamu mau bawa adikmu kemana ini? Kak, maaf Kak, Doli live Kak, karena jaringannya. Oke, Doli live. Lanjut. Terakhir, siapa? Mei. Mei, observasi mengapa Ruth menyuruh menantunya untuk pulang. Kenapa? Ayo, Mei, cerita. Mau minta adik-adiknya ngapain? Iya, kalau saya maunya adik-adiknya tuh ini Naomi tetap memperhatikan orang lain gitu. Orang lain di sini kan menantunya, walaupun Naomi sedang terpuruk. Nah, terus Naomi juga kan tetap memikirkan kebaikan untuk menantunya gitu di saat dirinya itu sebenarnya juga nggak baik, tapi masih mikirin kebaikan orang lain kayak gitu, Kak. Oke, kayak punya siapa ya tadi ya? Christine tadi, Kak. Oke, punya Christine ya. Oke. Mengapa Naomi menyuruh menantunya untuk pulang ke rumah masing-masing? Kenapa? Apa alasan ya? Apa alasan Naomi menyuruh menantunya pulang? Karena dia tidak bisa punya anak laki-laki lagi gitu ya. Tapi itu sesuatu yang perlu kamu jelaskan. Kenapa begitu? Karena itu budaya yang sangat spesifik di Yahudi gitu. Kalau kakaknya, abangnya meninggal, istrinya tuh harus kawin sama adiknya gitu. Nggak bisa kawin sama orang lain gitu. Ya. Kalau dia masih punya adik, dia kawin sama adiknya. Ingat ceritanya Yehuda, dia punya 3 anak, ya kan? Terus kemudian anak pertama kawin, mati, anak kedua kawin, mati, gitu kan? Sama orang yang sama. Nah, orang yang sama ini disuruh pulang kan? Siapa tuh namanya? Yang kemudian dianggap pelacur, yang kemudian tidur bersama dengan Yehuda, dia tidak tidur, terus punya tongkat dan cincinnya itu menjadi tanda. Ya, nah itu kan Tamar. Ya, karena dia tidak mau anaknya yang kecil itu mati juga gitu. Kalau nanti nikah sama Tamar gitu. Ya, nah jadi kita lihat itu sebuah budaya. Nah kalau begitu itu harus diceritain, Mei. Kalau kamu memang mau ngangkat itu harus diceritain gitu ya. Kenapa kok dia disuruh pulang? Karena nggak mungkin Naomi bisa punya anak. Nah, supaya adik-adik tidak salah menjawab, maka kamu kasih catatan gitu di dalam budaya Yahudi gitu ya, menjadi sebuah kebiasaan bahwa begitu anak pertama kalau istri meninggal, maka istrinya akan menikah dengan anak laki-laki yang kedua gitu, dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi si penjawab itu akan tahu gitu. Oke, terus mengapa Naomi akhirnya mau mengikuti kemauan Ruth? Jadi mengapa Naomi mengizinkan gitu ya, mengizinkan Ruth untuk ikut gitu ya. Nah, kenapa ini? Kenapa? Karena Ruth bersikeras. Oh, karena ngotot ya, kalau dia ngotot. Oke, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dipelajari dari tokoh Naomi? Kamu mau kayak punyanya Christine lagi, bahwa di tengah-tengah kesulitannya, dia masih mengizinkan Ruth untuk ikut gitu ya, untuk direpotin sama Ruth gitu ya. Iya, masih dan mau memikirkan orang lain gitu ya. Iya, Kak.
kalau kakak gitu ya, kamu kasih pertanyaan ini, kakak nggak bisa sampai ke situ deh. Gitu. Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Naomi? Paling bisa ngomong, oh Naomi itu orangnya baik hati gitu. Ya, baik hati, dia mengasihi gitu. Apa yang kita pelajari? Oh, dia mengasihi Ruth begitu. Bahkan kita bisa menganggapnya itu negatif gitu. Oh, berarti dia lebih ngefon ya sama Ruth daripada Orpa gitu. Kok Ruth nggak dipaksa ya, walaupun Ruth maksa gitu ya. Walaupun Ruth berkeras hati, berarti Ruth lebih ini dong, lebih apa? Lebih pengaruhnya lebih besar gitu ya. Nah, tetap harus pakai jembatan keluarga ya, Dik ya. Jadi untuk sampai kepada yang kamu mau, itu nggak bisa cuma dikatakan apa yang kamu pelajari. Nanti adik-adik bisa ngomongnya ke sana kemari gitu. Nanti kalau adik-adik ngomongnya ke sana kemari, kamu bingung untuk menarik mereka balik lagi kepada jalur yang kamu mau gitu. Ya, jadi tulis aja di tengah-tengah kesulitan Naomi gitu ya. Di tengah-tengah kesulitan Naomi, yang di atas itu kan mengapa Naomi menyuruh menantunya untuk pulang gitu ya, karena dia sulit gitu, hidupnya udah sulit ya. Di tengah-tengah kesulitan Naomi, atas desakan gitu ya, kan tadi desakan gitu ya, atas desakan Ruth, akhirnya Naomi mengizinkan Ruth untuk mengikutinya. Nah, itu baru bisa kamu tanya, apa yang menarik dari keputusan Naomi gitu. Ya. Jadi kita bisa membuat kalimat itu indah dan menolong adik-adik itu bisa sampai kepada situ, daripada kita ngomongin apa yang dapat kita pelajari, nanti bisa kesana kemari gitu loh. Ya, jadi kita udah bikin dulu ancang-ancangnya nih, batasannya gitu, kalimat batasannya gitu ya. Nah, cuman kalau seperti yang tadi saya katakan gitu ya, ini saya buka anunya apa kekurangannya. Kalau kalimatnya seperti tadi, berarti kalimat itu kan menjawab pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2. Ya. Nah, kadang waktu adik KTB itu menunggu teman yang lain untuk membaca dan menjawab, gitu ya. Terus dia itu udah baca pertanyaan yang selanjutnya di bawah-bawahnya, gitu. Ada orang yang begitu. Akhirnya dia menemukan jawaban pertanyaan 1 dan 2-nya, gitu. Nah, itu kelemahan daripada rentetan cara kita membuat pertanyaan yang berurutan dan berkesinambungan kalau disebutkan. Nah, kiranya apakah banyak bahan Alkitab yang begitu banyak gitu, banyak yang begitu ya, karena kakak sering melihat bahan Alkitab jadi tahu gitu ya. Kalau enggak ketemu jawabannya, lihat pertanyaan di bawahnya gitu, jangan ada itu jawaban di pertanyaan bawahnya gitu. Jadi dia enggak mikir gitu akhirnya ya. Nah, jadi mari kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang menolong orang untuk apa kemarin mengeksplorasi ya, mengeksplorasi. Oke, sampai sejauh ini menyenangkan kan untuk memimpin PA? Gimana? Kak, aku mau nanya boleh, Kak? Boleh. Ya, begini Kak. Jadi dari selama 2 jam ini yang aku bayangkan jadinya, kalau secara teknis berarti kita yang membuat pertanyaan, lalu pertanyaan itu kita tanyakan kepada adik-adik gitu ya Kak ya? Iya. Nah, jadi tapi kita kan sudah PA ya, kita kan udah PA. Ya, Tadinya kan kita dikumpulin nih ya, terus kita buat pertanyaan gitu, supaya adik-adik sampai kepada kesimpulan kita, itu dulu. Oke, lanjut. Nah, soalnya beberapa kali aku PA narasi gitu kan Kak dengan PKTB ku, biasanya beliau itu gini, ya observasi dari Obed apa gitu, lalu poin interpretasinya apa, lalu aplikasinya apa, begitu Kak. Nah, apakah jadi aku bingung apakah seperti itu atau seperti ini begitu. Jadi ini semua pertanyaan dari PKTB tinggal adik-adiknya yang menggali gitu. Atau memang adik-adiknya diajak juga mengobservasi bersama gitu, munculin pertanyaan bersama gitu, Kak.
Bisa dua cara. Kalau yang ini, itu kita punya tujuan. Tadi, kita punya tujuan, kita punya kurikulum, kita punya maksud nih, gitu. Aku mau kayak tadi ya, misalnya yang beberapa yang menonjol tadi, yang unik-unik tadi kan pengen mengangkat, ini loh, ada tokoh Naomi yang susah, tapi di dalam kesusahannya, itu dia mau nolongin, dia mau direpotin, gitu. Jadi ada satu karakter yang rela menderita, gitu ya, karakter yang rela menderita. Nah, itu yang mau diangkat, sehingga dia bikin pertanyaan seperti itu, gitu. Nah, tapi kalau kita mau secara luas menyingkatkan satu pasal, ya orang menggali sendiri-sendiri, gitu. Tapi itu luas loh ya, karena kalau kita melihat observasinya dan sebagainya itu luas gitu. Nah, pada waktu kita PA perikop lepas gitu ya, itu bisa terjadi diskusi. Nah, itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mahir PA, yang sudah biasa. Jadi tidak kelewatan gitu. Ya. Nah, ini kan untuk adik-adik yang baru. Jadi kakak sedang nolongin kalian untuk mengembangkan bahan yang kamu pegang. Kamu kan punya bahan pegangan nih. Ya. Kemarin di latihan yang bulan Desember itu bagaimana menyiapkan diri itu kan kamu mesti PA. Terus kamu kan harus membandingkan bahan PA-mu sama bahan pegangan. Karena itu bahan pegangnya dari Singapura cocok enggak sama adik-adik kita. Nah, itu kamu bisa combine, bisa bikin pertanyaan-pertanyaan gitu, yang bisa mengembangkan kondisi adik-adik. Maksudnya latihan ini begitu gitu. Oke, Kak. Menyambung ya, Kak, pertanyaan berikutnya. Nah, beberapa bahan itu kan, Kak, kalau dilihat misalnya bahan bab 1 keselamatan itu kan kita mengekspos Efesus 2 gitu kan, Kak. Tapi kalau nanti ke bahan saat teduh quiet time itu modelnya topikal gitu, Kak. Jadi pakai beberapa ayat Alkitab. Nah, apakah semuanya itu nanti mau di-PA-kan gitu, Kak? Semua ayat Alkitab itu di-PA-kan sama buat kita persiapan. Dalam persiapan. Oh, berarti semuanya gitu, Kak? Oh, iya. Walaupun mungkin yang dipakai di bahan hanya satu ayat gitu. Jadi kamu mesti lihat, kamu mesti baca dia meletakkan ayat itu di dalam konteks apa gitu. Oke, Kak. Iya. Thank you, Kak. Asik kan? Asik, Kak. Oke. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Sudah? Nggak ada? Udah jam berapa nih? Jam 3, Kak. Iya, saya juga harus segera PD saya. PD. Oke, kita tutup ya dalam doa ya. Nanti kalau misalnya adik-adik pengen untuk belajar lebih lanjut gitu ya, kita mau PA lebih lanjut gitu, kita bisa loh, ini para pemimpin KTB itu kita meningkatkan PA kita bisa gitu ya, pertemuan kayak gini-gini, terus kita PA dari satu bahan gitu, supaya kamu terlatih gitu ya. Nah, kalau mau kakak bisa bantuin gitu ya. Oke. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini karena kami bisa belajar untuk bagaimana menggali firman Tuhan, dan indahnya kami belajar bersama-sama. Bapak, kiranya Engkau menolong kami untuk mencintai firman-Mu dan menyala-nyala di dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Karena melaluinya kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami menemukan prinsip-prinsip yang indah di dalamnya. Terima kasih Bapak untuk itu, di dalam nama Kristus Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, adik-adik yang jangan lupa kalau di dalam interpretasi itu nanti munculnya prinsip ya, itu yang jangan lupa. Ya, jadi prinsipnya dituliskan dulu, baru prinsipnya apa, kamu menanyakan pertanyaan aplikasinya tadi. Oke, saya tip dulu. Terima kasih. Ya, saya senang. Kalau saya disuruh ngajarin Alkitab itu saya paling senang pokoknya. Ya, ya, terima kasih. Yuk, ya. Kita foto bareng dulu, Kak. Oh ya. Iya. Oke, teman-teman boleh on cam ya. Oke.
Agak dipercepat ya teman-teman on cam-nya. Yuk, saya harus lift. Oke. Sudah? Sudah, Ya? Kak. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sip. Ya. Thank you, Dah. Kak. Yuk. Selamat bersama. Berkati. Berkati, Kak. Makasih Kak Berkati Kak. Makasih Terus Kak. ya, kerjakan terus ya PA-nya ya. Siap, Kak. Siap Yuk. Kak. Ya, oke teman-teman, kalau gitu upgrading kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk upgrading kita. Semoga materi yang diberikan boleh memperlengkapi teman-teman dalam memilih KTB ke depannya. Ya. Yuk. Dikerjakan Dan jangan ya lupa PA-nya. Ya, dikerjakan juga PA-nya. Jangan lupa kita akan ada upgrading lagi bulan depan. Infonya akan segera diberikan. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Selamat hari Minggu. Loli kok ngapain keluar, Loli? Kita mau rapat. Keluar dia. Luar biasa. Bang, Abang buka Meet lagi ya sendiri sama Abang. Soalnya laptopku mau dipakai. Akunnya? Itu, oh iya, Deng. Aku tadi ngasih ke Daud. Saya tak kasih Abang. Oke. Kayaknya Daud ini tertidur pula sini. Ini kayak gini mau diajar di KTB. Oke. Ini Bert udah selesai baru join dia. Halo Bert. Kayak berarti Ada laptop sedikit. ya? Iya Bang. Bye-bye. Tuhan berkati. Aku mau ganti baju dulu. Selamat hari Minggu. Lengkap soalnya.